Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kuruda. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang kedua untuk season 16 di Digital Scholarship Product Owner sama Active 8. Produk saya yaitu Mafid Lestari, di mana produk kami merupakan biokonversi dari pengolahan limbah organik yang digunakan sebagai pakan ternak, dan juga farm kami menerapkan sustainable farming sehingga menghasilkan pupuk bekas dari maggot itu sendiri bisa digunakan untuk pertanian. MVP dari Mavit Lestari, yang pertama ada maggot fresh, lalu yang kedua ada pellet maggot, yang ketiga ada minyak maggot, dan yang keempat ada pupuk kaskot. Untuk yang pertama, maggot fresh ini bisa langsung digunakan sebagai pakan alternatif ikan, unggas, yang bisa menggantikan pellet ikan yang saat ini harganya mahal. Lalu ada juga pellet maggot. Pellet maggot ini pengembangan dari maggot fresh yang kita ubah menjadi bentuk pellet sehingga akan menjadi cukup awet jika disimpan. Lalu yang ketiga ada minyak maggot. Untuk minyak maggot ini kegunaannya digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun dan juga kosmetik. Lalu yang terakhir ada pupuk kaskot yang digunakan sebagai pupuk organik bagi pertanian. Untuk backlog produk dan juga prioritas strategi yang kami gunakan yaitu strategi Moscow kategoris, di mana must have atau harus dikerjakan dimiliki. Pertama ada persiapan kandang dan alat pendukung untuk stok limbah organik yang memadai. Lalu ada edukasi bagi tim bekerja, customer, dan juga alat transportasi yang kita gunakan untuk mobilitas farm. Lalu ada online market yang mungkin bisa kita gunakan untuk strategi marketing menggunakan marketplace, entah itu di e-commerce yang ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau yang lainnya. Lalu yang kedua ada di should have atau yang seharusnya dikerjakan, ada delivery order ke customer menggunakan kendaraan angkut, juga marketing ke peternak offline sehingga kita sering-sering berkunjung untuk kepada para peternak. Kemudian ada marketing di media sosial, ada Instagram, ada WhatsApp, Facebook, yang lainnya. Lalu kemudian ada pembuatan website untuk Mavit Lestari, di mana saat ini saya beri nama Budapest Farm. Lalu ada call center untuk admin, dan juga pengembangan produk sustainable lainnya. Lalu yang ketiga ada could have atau yang mungkin bisa dikerjakan. Pertama ada bermitra dengan farm lain. Yang mungkin apabila nanti ada customer yang membutuhkan produk kami dengan jumlah banyak, sehingga kita akan membuka untuk kesempatan bermitra dengan farm lain. Lalu ekspor produk, juga membuat varian hasil produk yang baru, digitalisasi farm, dan juga memperluas koneksi dalam dan luar negeri. Lalu yang terakhir ada one have atau yang tidak harus dikerjakan. Contohnya ada tanah dan bangunan bisa kita siasati dengan menyewa dulu, atau yang selanjutnya itu konsumsi produk sendiri untuk peternakan, dan juga yang terakhir ada kredit modal usaha sehingga sebisa mungkin kita menggunakan modal sendiri. Lalu untuk fitur yang sudah kita bangun dengan tim yaitu create prototype
Sehingga kita kemarin sudah membuat prototipe untuk produk hari ini. Lalu ada fan organic waste, kita juga sudah menemukan limbah organik yang cocok untuk kita gunakan dan mungkin belum digunakan oleh budidaya lainnya. Lalu ada pembuatan kandang, kita sudah membuat kandang untuk produk ini. Lalu ada packagingnya untuk market fresh, saat ini sudah kita kerjakan. Untuk market kering masih dalam progres, untuk alat-alat yang perlu dipersiapkan, dan juga untuk packaging produknya masih dalam progres. Untuk marketingnya sendiri, kita sudah menemukan beberapa customer yang sudah ready untuk kita kirim. Dan juga untuk setup di marketplace-nya, akunnya sudah kita buatkan untuk produk McFit Lestari. Lalu kemudian sedang dibuat oleh tim di papan virtual. Kita menggunakan aplikasi Trello, yang dimana saat ini sedang dibuat backlog produknya, ada create prototype, find organic waste, market fresh, market kering, dan juga menjalin komunikasi dengan customer. Untuk dituduh saat ini sudah membangun kandang dan juga warehouse untuk penyimpanan hasil produk kami. Kami juga sudah mendapatkan limbah organik yang cocok kita terapkan di farm kami. Lalu untuk selanjutnya, untuk packaging, saat ini sedang kita coba untuk beberapa varian packaging. Karena untuk market fresh sendiri dibutuhkan tempat yang cukup baik untuk menyimpan. Lalu kemudian untuk pencatnya, kami menerapkan satu sprint itu 1 bulan atau 4 minggu, sehingga di bulan Agustus tanggal 1 sampai 7 progresnya sudah mencapai 20%, bisa sekitar 75 sampai 80%. Nanti di week kedua, di minggu kedua di tanggal 8 sampai 14, project untuk sprint satu produk ini sudah mencapai di 50 sampai 60%. Lalu yang ketiga di tanggal 15 sampai 22 Agustus kami menargetkan sudah sampai di 25 sampai 30%, sehingga nanti di minggu-minggu terakhir di bulan Agustus progres sudah berjalan 100%. Lalu untuk 3 backlog untuk sprint selanjutnya, yang pertama untuk pilot market. Bulan selanjutnya tim mengerjakan project varian pilot market. Lalu untuk di bulan yang selanjutnya, di bulan Oktober, tim mengerjakan project varian minyak market. Di bulan selanjutnya, di bulan November, tim akan mengerjakan project varian pupuk kaskot dan juga sustainable farming yang lainnya. Sini selanjutnya itu 3 storage kriteria penerimaan untuk validasi produk. Pertama untuk market fresh. McFit Lestari memiliki keunggulan dari kualitas ukuran yang cukup besar, sehingga membuat hewan ternak lebih kenyang dan cepat besar. Untuk kriteria penerimaan, manajer produk memberikan kualitas dan manfaat yang baik bagi pelanggan dengan memberi produk yang spesial dan menjadi alternatif pakan yang murah. Lalu yang kedua ada market kering dan juga pellet, di mana McFit Lestari menyediakan produk market yang memiliki kandungan kadar protein yang cukup tinggi, sehingga sangat baik bagi pertumbuhan dan kualitas hewan ternak. Untuk kriteria penerimaan, manajer produk memberikan ide kreatif dengan membuat varian kering dan pellet yang tentu dapat bertahan dalam penyimpanan pelanggan dalam waktu yang lama. Demikian menjawab kebutuhan pelanggan akan produk yang awet dan murah dengan kualitas yang cukup baik. Lalu yang ketiga ada pupuk kaskot, di mana limbah dari proses produksi maggot menghasilkan pupuk organik yang sangat baik bagi tanaman. Tanpa melalui proses fermentasi, pupuk kaskot ini sudah langsung dapat digunakan karena sudah diproses secara alami oleh maggot tersebut. Kriteria penerimaan, manajer produk mengembangkan sistem sustainable yang tentu mengurangi sekecil mungkin limbah produksi, sehingga dimanfaatkan sebagai produk organik yang tentu memberikan manfaat
bagi pertanian sekaligus menjawab kebutuhan pupuk yang mahal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.